Selamat pagi, Ibu Naya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kasus perusahaan Nike menggunakan analisis Double Diamond Diagram. Sebelumnya, nama saya adalah Benyanika Listiadiani Gunarto dari kelas Workshop Pemikiran Desain B. Next slide. Jadi, yang pertama saya akan membahas general problem dari perusahaan Nike. Nah, jadi perusahaan ternama Nike ini terlibat ke dalam skandal kasus kekerasan seksual dan diskriminasi gender terhadap para karyawannya yang terjadi di lingkungan tempat kerja. Pada Juni 2017, sejumlah karyawan wanita mengundurkan diri dari perusahaan karena mendapat tindakan kekerasan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja mereka. Para karyawan wanita ini telah melaporkan hal ini juga kepada Departemen HR dari perusahaan Nike dan mengutarakan kekhawatirannya melalui situs ulasan perusahaan Glassdoor. Next slide. Nah, akan tetapi mereka ini mengklaim bahwa tidak pernah mendengar dan tahu mengenai berbagai keluhan yang diajukan oleh para karyawan. Melalui hal ini, Parker selaku CEO dari perusahaan Nike mengumumkan pengunduran diri dari 11 eksekutif senior atas perbuatan yang tidak pantas tersebut. Termasuk juga Trevor Edwards yang pensiun karena hasil laporan pelecehan seksual dan diskriminasi gender. Parker telah mengambil tindakan yang tepat dan tegas dalam menyikapi kasus yang terjadi tersebut. Namun, terdapat kecurigaan karyawan terhadap Parker karena dinilai aksinya tersebut hanya untuk memperbaiki reputasi dari Nike saja, yang saat itu juga bersamaan dengan campaign Me Too yang sedang gencar dilakukan. Nah, para karyawan ini menilai aksi Parker itu bukan atas dasar kode etik yang seharusnya dilakukan, namun hanya untuk memperbaiki reputasi dari Nike. Next slide. Oke, selanjutnya di sini saya menggunakan analisis fishbone untuk menganalisis general masalah yang terjadi di perusahaan Nike. Nah, jadi di fishbone ini saya mengambil 4 aspek di dalamnya, yaitu proses, people, management, dan environment. Di aspek proses, hasil analisis yang dapat saya temukan yaitu tidak ada solusi yang diberikan perusahaan dalam menanggapi kasus kekerasan seksual yang terjadi. Lalu tidak adanya respons dari pihak HR dalam menanggapi berbagai keluhan yang telah diutarakan para karyawan kepada Departemen HR sendiri. Lalu yang kedua adalah aspek people, yaitu pengunduran beberapa pegawai dan stakeholder perusahaan, lalu keluarnya Edward dari perusahaan, dan adanya kecurigaan karyawan terhadap CEO perusahaan. Lalu aspek selanjutnya adalah manajemen, yaitu terjadi penurunan pada annual revenue dan pertumbuhan perusahaan. Lalu selanjutnya adalah environment, yaitu lingkungan tempat kerja perusahaan tidak aman dan nyaman. Nah, jadi lingkungan tempat kerja Nike ini dianggap tidak proper untuk kenyamanan para pekerjanya. Nah, keempat aspek ini, proses, people, dan manajemen environment ini masuk ke dalam causes yang dimana akan menghasilkan efek yaitu hancurnya reputasi perusahaan dan penurunan kepercayaan pada kualitas dari kinerja perusahaan. Next slide. Dan di sini selanjutnya adalah double diamond analysis pada pemaparan presentasi yang saya lakukan di sini. Saya menggunakan double diamond analysis, di mana pada diamond pertama, yaitu diamond sebelah kiri, membahas tentang problem yang dihadapi oleh perusahaan Nike, dan pada diamond sebelah kanan, yaitu diamond kedua, membahas tentang solusi yang hasil solusi yang saya dapatkan dari proses brainstorming yang saya lakukan untuk menangani problem dari perusahaan Nike. Nah, jadi di tahap ini, di problem tadi, saya menganalisisnya menggunakan fishbone, dan lalu pada tahap discover ini, pada tahap discover ini masalah-masalah tersebut dikumpulkan atau penyatuan berbagai masalah yang ada dari masalah yang diidentifikasi secara general tadi menggunakan fishbone. Jadi
masalah-masalah ini kita cari satu persatu apa saja masalah yang dapat yang dihadapi oleh perusahaan Nike, yaitu di tahap discover ini. Jadi kita menganalisis apa saja masalah yang dihadapi oleh Nike. Lalu selanjutnya adalah tahap define. Pada tahap define ini, kita mengelompokkan dan mengkerucutkan berbagai masalah menjadi satu inti yang ingin dibahas atau menjadi fokus pembahasan dengan membuat skala prioritas pada masalah yang terjadi. Lalu masuk ke diamond 2, yaitu ada develop. Develop ini kita menemukan berbagai solusi dari permasalahan yang telah kita kerucutkan tadi, berbagai kemungkinan solusi yang dapat kita temukan. Lalu pada tahap yang selanjutnya adalah tahap deliver, yaitu kita menemukan solusi terbaik yang dapat kita lakukan atau solusi yang dapat secara mungkin dapat kita jalankan pada saat itu juga untuk menangani masalah yang telah kita kerucutkan tadi. Boleh di next. Oke, di sini jadi pada tahap discover ini saya membagi ke dalam beberapa poin. Jadi yang pertama itu terjadinya kasus kekerasan seksual pada karyawan wanita yang dilakukan oleh beberapa manajer perusahaan. Lalu yang kedua, diskriminasi terhadap karyawan wanita di mana yang lebih diutamakan di dalam perusahaan adalah karyawan pria. Nah, karyawan pria ini juga memiliki kesempatan karir yang lebih menjanjikan dan memiliki kesempatan yang lebih besar pula untuk mendapatkan promosi kenaikan jabatan. Lalu yang ketiga, lingkungan tempat kerja yang tidak aman dan nyaman, khususnya bagi orang berkulit hitam dan para wanita, karena mereka-mereka ini mendapatkan perilaku yang semena-mena dan dipandang sebelah mata di lingkungan tempat kerja Nike. Lalu selanjutnya, ulasan para karyawan pada platform Glassdoor yang dapat memperburuk reputasi perusahaan Nike. Selanjutnya adalah pengunduran diri para karyawan Nike, yaitu eksekutif wanita senior di kantor pusat Nike, termasuk juga Patty Rose, wakil presiden desain tempat kerja Nike, dan Nikki yang merupakan wakil presiden pemasaran merek global, dan para karyawan lainnya yang mendapat kekerasan seksual dan kasus-kasus yang tidak mengenakan di perusahaan Nike. Selanjutnya adalah penurunan annual revenue dan pertumbuhan perusahaan Nike yang merugikan perusahaan secara signifikan pada kala itu. Lalu ketidakseriusan Departemen HR dalam menanggapi kasus yang ada. Nah, hal ini membuktikan kualitas dari HR perusahaan Nike yang buruk karena tidak dapat mengayomi dan menjalankan tugasnya dengan baik. HR juga mengabaikan dan menganggap masalah yang diadukan sebagai hal yang sepele dan padahal hal tersebut sangat berpengaruh untuk mental karyawan dan keamanan selama berada di tempat kerja. Lalu munculnya kecurigaan karyawan terhadap CEO perusahaan Nike, yaitu Parker, karena dianggap mengatasi masalah untuk kepentingan reputasi perusahaan semata. Selanjutnya adalah diskriminasi ras pada karyawan berkulit hitam. Nah, diskriminasi ras ini dialami oleh karyawan berkulit hitam yang memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu dan jabatan tertentu pada perusahaan Nike. Jadi pada tahun 2017 itu sebesar 77% dari semua posisi direktur perusahaan dipegang oleh karyawan berkulit putih dan hanya sebesar 23% saja posisi direktur yang dipegang oleh karyawan berkulit gelap. Lalu, sebanyak 83% posisi wakil presiden dipegang oleh karyawan berkulit putih dan hanya sebesar 17% saja posisi wakil presiden yang dipegang oleh karyawan yang berkulit hitam. Hal ini membuktikan adanya diskriminasi ras yang tinggi di perusahaan Nike yang lebih mementingkan ras ketimbang kualitas dari kinerja karyawannya sendiri. Selanjutnya yang terakhir adalah perilaku tidak etis terhadap para karyawannya yang dapat dilihat dari perlakuan para supervisor yang semena-mena terhadap bawahannya, yaitu salah satunya dengan melemparkan kunci mobil kepada karyawan wanita dengan kata-kata yang tidak sopan dan kasar, lalu juga pemecatan karyawan yang tidak beretika tanpa pemberitahuan sebelumnya. Next slide. Untuk tahap selanjutnya adalah tahap define. Nah, di sini saya membagi ke dalam 4 poin, yaitu pelecehan seksual, diskriminasi ras dan gender, tindakan tidak beretika, dan kecurigaan terhadap CEO perusahaan. Yang pertama adalah pelecehan seksual. Nah, di sini
fokus saya ada dua, yaitu perlakuan supervisor yang hampir mencium karyawan wanita saat berada di tempat kerja. Lalu karyawan tersebut sudah melaporkannya kepada HR, namun malah mendapatkan pengabaian dan tidak mendapatkan solusi terhadapnya. HR menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah sepele yang tidak perlu diselesaikan secara fokus dan serius. Lalu yang kedua adalah manajer perusahaan mengirimkan email berkonteks seksual kepada salah satu karyawan wanita mengenai payudara karyawan wanita tersebut. Namun manajer hanya mendapatkan teguran secara halus dari bagian HR sehingga tidak ada efek jera terhadap pelaku dari tindakan kekerasan seksual tersebut. Lalu selanjutnya adalah diskriminasi ras dan gender. Nah, di sini fokus saya ada dua juga, yaitu sebanyak 77% posisi direktur yang dipegang oleh karyawan berkulit putih dan sebanyak 83% wakil presiden Nike berkulit putih. Nah, di sini sudah mencerminkan adanya diskriminasi gender pada ras berkulit hitam. Lalu yang kedua adalah karyawan pria yang lebih diprioritaskan dan mendapatkan promosi untuk naik jabatan. Next slide. Oke, selanjutnya adalah tindakan tidak beretika. Nah, di sini fokus saya ada 4, yaitu pemecatan karyawan dengan hanya menampilkan nama mereka pada PowerPoint tanpa adanya surat pemberitahuan sebelumnya. Hal tersebut tentunya sangat tidak etis karena pemecatan karyawan dilakukan secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, bahkan hanya menampilkan nama karyawan pada PowerPoint saja. Jadi tidak ada ucapan maaf, terima kasih, dan tidak ada perpisahan dalam pemecatan karyawan tersebut. Lalu pemecatan terhadap karyawan yang melaporkan kasus yang dialaminya kepada HR. Nah, jadi terdapat salah satu karyawan wanita yang melaporkan kasus yang menimpanya kepada bagian HR. Namun justru HR malah memecatnya, padahal karyawan tersebut adalah korban dan memiliki kinerja yang bagus pula. Selanjutnya adalah tindakan Parker yang melindungi Edward dari kasus pelecehan pada karyawannya. Lalu yang terakhir, perlakuan supervisor yang semena-mena, yaitu berkata kasar pada karyawan wanita yang bertindak semaunya. Lalu yang keempat adalah kecurigaan para pegawai terhadap CEO Nike. Nah, di sini perlakuan Parker yang memberikan uang pesangon dalam jumlah yang besar kepada Edward, di mana diketahui Parker ini memberikan sejumlah uang pesangon kepada Edward yang jelas-jelas bersalah dan terlibat dalam kasus kekerasan seksual pada wanita di perusahaan Nike. Boleh di next? Nah, di sini ada bagan yang juga menjadi analisis dari Define. Jadi di sini yang urgent dan important adalah pelecehan seksual, lalu urgent dan important adalah tindakan tidak beretika, dan important dan not urgent adalah diskriminasi ras dan gender, dan not important dan not urgent adalah kecurigaan para pegawai terhadap CEO Nike. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah tahap develop, yaitu tahap solusi yang dapat saya tawarkan untuk pemecahan masalah dari perusahaan Nike. Yaitu yang pertama itu pada pelecehan seksual, yaitu important dan urgent. Ini dengan merombak struktur karyawan dan melakukan pembaharuan pada struktur karyawan dan keanggotaan karyawan, yaitu dengan memilih dan menyaring kembali karyawan yang benar-benar memiliki kinerja, motivasi, dan keseriusan yang tinggi dalam bekerja. Lalu yang kedua, melakukan training dan rehabilitasi kepada karyawan, yaitu training tersebut diberikan kepada seluruh karyawan agar karyawan memiliki kesadaran yang tinggi terhadap hal-hal dan perilaku etis di tempat kerja. Lalu rehabilitasi yang dilakukan kepada setiap karyawan, khususnya korban yang mengalami trauma dan akhirnya terkena gangguan mental, dan itu tuh memerlukan rehabilitasi dan tindakan selanjutnya sebagai pertanggungjawaban dari perusahaan Nike. Lalu juga rehabilitasi dapat diberikan kepada para pelaku agar sadar akan tindakan dan kesalahannya, serta mendapatkan efek jera agar tidak melakukannya kembali. Lalu selanjutnya adalah diskriminasi ras dan gender, yaitu important dan not urgent, yaitu dengan membuat kebijakan anti-diskriminasi secara tertulis, yaitu kebijakan tertulis sangat dibutuhkan karena membuktikan bahwa perusahaan Nike ini secara resmi telah menetapkan kebijakan tersebut. Jadi secara resmi itu perlakuan tersebut berlaku bagi seluruh orang dan
ada sanksi yang akan diberikan terhadap para pelaku yang melanggarnya. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan penyuluhan tentang anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dapat diberikan kepada seluruh karyawan agar karyawan mengetahui dan memiliki informasi dan pengetahuan yang maksimal terhadap anti diskriminasi dan kesetaraan gender. Selanjutnya adalah tindakan-tindak beretika, yaitu not important dan urgent, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap para pegawai yang bermasalah. Boleh di next. Untuk selanjutnya adalah tahap deliver, yaitu yang pertama, solusi dari pelecehan seksual. Perusahaan Nike dapat merombak struktur karyawan dan melakukan pembaharuan struktur dengan mengganti orang-orang yang bermasalah dengan orang-orang yang berkompeten dan berkualitas, khususnya pada HR dan manajer, karena bagian ini sangat krusial. Selain itu, perusahaan juga dapat memberikan training kepada para karyawannya terkait dengan perilaku etis dan kebijakan perusahaan, serta memberikan rehabilitasi kepada para korban pelecehan. Lalu yang kedua adalah diskriminasi ras dan gender, yaitu perusahaan dapat membuat kebijakan anti-diskriminasi secara tertulis dan memberikan penyuluhan, baik itu tentang anti-diskriminasi maupun kesetaraan gender untuk menyadarkan para karyawannya. Lalu adalah selanjutnya tindakan-tindak beretika, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap para pegawai yang bermasalah dan bersikap tegas dalam menanggapi masalah yang ada. Selain itu, melakukan permintaan maaf kepada para karyawan yang dipecat dengan tidak hormat dan para karyawan yang sebenarnya itu tidak bersalah namun dipecat. Boleh di next. Oke, sekian pemaparan presentasi dan hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih.